kasih Tuhan berikan kesempatan kita boleh berada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena banyak anak-anak Tuhan yang tidak memiliki kesempatan seperti yang kita miliki pada saat itu. Untuk itu, mari kita manfaatkan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal kita yang menjadi kebutuhan rohani kita, saudara. Saudara, saya percaya bahwa tidak di antara saudara yang tahan berhari-hari tidak makan makanan untuk kebutuhan jasmani. Tapi seringkali saudara kita abai, bahkan tidak merasa lapar, tidak merasa apa-apa dalam rangka pemenuhan kebutuhan rohani. Tidak heran saudara, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini adalah orang-orang yang mati rohani. Kenapa? Tidak pernah makan makanan rohani. Untuk itu saudara, sama seperti perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, mereka setiap hari mengumpulkan mana untuk kebutuhan hari ini. Jadi saudara, jangan bangga dengan apa yang sudah kita dapatkan pada waktu-waktu yang lalu. Berbicara mengenai mana surgawi, itu tidak bisa kita pakai menjadi bekal hari ini. Hari ini bekal mana surgawi disediakan, kumpulkan sebanyak-banyaknya. Karena hari ini bekal ini adalah kebutuhan kita untuk kita mulai kuat menjalani hari-hari kita. Di hari ini, besok juga kita akan kumpulkan bekal kita untuk besok dan demikian selanjutnya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang telah mempercayakan kami untuk melayani. Kami berdoa supaya bahwa kesempatan ini bukan karena saya siapa, tapi saya selalu berdoa supaya kesempatan itu atas dasar keinginan Tuhan, dorongan Tuhan. Sebab kalau atas dasar keinginan manusia, ya ada manfaat dan ada gunanya. Untuk itu berdoa untuk hamba Tuhan, sehingga setiap kami berdiri, setiap kami melayani, setiap kami punya kesempatan, semua atas dasar kepercayaan Tuhan. Mari sama-sama kita buka kitab kita saudara dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14, saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kami. Nah, sudah terkasih, dari ayat yang kita baca tadi ternyata kebangkitan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk setiap anak-anak Tuhan. Jadi saudara, memang seluruh rangkaian perjalanan Yesus dari sejak dia lahir sampai dia mati, dia bangkit, dia naik, bahkan sampai berada di surga sekarang, saudara, jangan sampai ada di antara kita yang kehilangan makna dari seluruh perjalanannya. Sehingga setiap apa yang telah dilewati oleh Yesus sebagai teladan kita, maka itu akan membawa setiap anak-anak Tuhan memiliki arti yang pada akhirnya akan membawa kita menata kehidupan kita sedemikian rupa. Kenapa saudara? Karena nanti pada waktu Yesus datang kali yang kedua, tujuannya apa? Tujuannya untuk menemukan anak-anak Tuhan yang serupa dengan dia, yang segambar dengan dia. Makanya saudara, hari-hari ini itu yang mulai kita kejar, ini mulai kita tata dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena gambar kita, gambar diri kita ini sering kita pertahankan. Memang aku sudah begini, aku lahirnya begini, karakterku begini. Kita salah saudara dalam hal tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kehidupan kekal. Untuk satu ketika kita bersama dengan Yesus di mana? Di surga. Karena sekarang dia melakukan apa? Melakukan
dan membangun bangunan yang Yesus katakan, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun ada. Ini tujuan akhir juga. Makanya jangan ada yang puas sampai setitik ini kita berada dalam Tuhan. Jangan. Kita harus melanjutkan perjalanan kehidupan kita untuk apa? Tujuannya untuk kita serupa dan segambar dengan Yesus. Nah, sudah terkasih dari ayat yang kita baca tadi, dari seluruh rangkaian perjalanan Yesus, dan sekarang setelah hari kebangkitan kita rayakan, kita sedang menikmati kuasa kebangkitan itu dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya ritual di mana kita merayakan hari kebangkitan berapa waktu lalu, saudara. Cukup. Saudara tahu selama 40 hari Yesus bangkit. Maka yang dia lakukan apa, saudara? Dia dengan keinginannya sendiri supaya setiap anak-anak Tuhan, dan pada waktu itu murid-muridnya, menjadi orang-orang yang memang dapat merasakan kebangkitan itu. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia setiap hari menunjukkan dirinya, ini aku sudah bangkit, ini aku sudah bangkit. Dan saudara mau lihat dalam Alkitab beberapa peristiwa di mana dia menunjukkan dirinya sudah bangkit. Tapi ironis, baru 3 hari sudah Yesus mati dan dikubur bangkit. Ironis, murid-murid tidak mengenal Yesus yang sudah bangkit itu. Tidak kenal, malah disebut orang asing. Saya yakin bukan hanya murid-murid yang melakukan hal yang sama. Saya dan saudara sering melakukan hal yang sama. Untuk itu sudah terkasih, mari, ini masa-masa di mana Yesus menunjukkan dirinya sudah bangkit. Tangkap keinginan Yesus, tangkap kemauan Yesus, supaya kita yang lemah tiap-tiap hari bisa bangkit. Semangat kita, kasih kita, ya. Banyak kali harus dibangkitkan hari-hari. Di tengah-tengah iblis yang mengambil kesempatan untuk melemahkan, karena dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus, dia datang untuk memberikan kebangkitan, memberikan hidup dalam kelimpahan. Untuk itu sudah terkasih, sekali lagi dikatakan, andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia. Apa sia-sia? Pemberitaan kami. Apa yang sia-sia? Kepercayaan kita. Makanya kita harus yakinkan hati kita, Yesus bangkit dan aku yakin itu. Dan satu kenyataan, Yesus yang sudah bangkit ada bersama dengan aku, ada di sekitarku, ada di rumah tanggaku, ada di pekerjaan. Dan bila mana ini belum kita rasakan, sebenarnya kita belum merasakan kuasa kebangkitan itu, dan akhirnya apa? Sia-sia kepercayaan kita. Untuk itu sudah terkasih, kami ingin bawa saudara untuk melihat apa yang harus kita lakukan supaya kuasa kebangkitan itu dapat kita rasakan dan kepercayaan kita tidak sia-sia. Kami bawa saudara untuk melihat kisah kebangkitan Yesus, peristiwa di mana dia menunjukkan dirinya kepada murid-murid dalam Lukas pasal yang ke-24. Nanti kita akan merenungkan dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Nanti saudara boleh baca di rumah, karena ternyata banyak rahasia luar biasa bagi setiap anak-anak Tuhan untuk dapat merasakan kuasa kebangkitan itu sekarang ini, besok, dan waktu-waktu yang akan datang. Kenapa saudara? Pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Dalam masa-masa yang sukar dan sulit ini, kita perlu bangkit. Amin saudara. Coba lihat kanan kiri. Ayo bangkit.
Ayo. Kelihatannya masih belum apa ya, gairah. Memang saudara, kita harus saling menyemangati. Saya tiap pagi saudara, saya bangun jam 4. Saya selalu semangati yang Tuhan gerakkan, yang memang punya hubungan komunikasi baik. Selalu saudara, tiap pagi. Kenapa sudah terkasih? Hari-hari ini kita harus banyak menanam sesuatu yang baik. Setiap siapa yang menanam, dialah yang menuai. Tapi yang tak pernah menanam, jangan berharap untuk menuai. Saudara, kita perlu semangat, ya. Semangatin kawan-kawan, semangatin teman-teman seiman. Terlebih semangatin orang-orang yang kita cintai yang bersama dengan kita. Mari kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13. Yang pertama, supaya kuasa kebangkitan itu dapat kita rasakan apa, saudara? Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara terkasih, ciri yang pertama yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus apa? Dia meninggalkan Yerusalem dan ke Emaus. Saudara, Yerusalem ke Emaus itu posisi jalannya menurun. Jadi ciri-ciri yang pertama untuk orang-orang yang tidak merasakan kuasa kebangkitan Yesus, dia akan tinggalkan Yerusalem, dia akan turun. Makanya saudara, jangan sampai ada di antara kita yang meninggalkan Yerusalem. Pusat sukacita, pusat kebahagiaan, pusat keperluan kita dalam firman Tuhan, pusat kelimpahan, pusat di mana Roh Kudus dicurahkan. Jangan tinggalkan Yerusalem, tapi murid-murid meninggalkannya. Makanya saudara, yang mendeteksi kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Yesus dan tidak percaya akan firman Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit, iman kita pasti menurun. Tapi banyak orang tidak merasakannya, bahkan karena sudah terbiasa menurun, biasa aja, nggak rasa apa-apa. Jangan, saudara. Nah, saudara kasih, mereka keluar dan turun dari Yerusalem ke kota Emaus. Nah, dikatakan dalam ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Bisa bilang amin, saudara? Amin. Amin. Amin, saudara. Amin. Setiap kita mempercakapkan firman, setiap firman ada di pikiran kita, tidak perlu ku cari wajahmu. Tidak perlu cari. Kenapa? Yesus punya inisiatif. Datanglah Yesus dalam ayat yang kita baca tadi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Datang dia. Makanya saudara, jangan berkecil hati bagi kita yang merasa tersendiri hari-hari. Setiap kita mempercakapkan firman dan memikirkan firman, Yesus akan datang. Amin, saudara. Amin. Dan bukan hanya datang, firman Tuhan katakan, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini satu hal yang membanggakan, saudara. Saya masih mengingat, saudara, pada waktu diizinkan Tuhan saya divonis penyakit kanker nasofaring. Yang memang saya rasakan, saudara, yang tadinya teman, mungkin karena kita sensi lah, karena oleh penyakit segala macam. Taunya akhirnya teman ini tidak pernah nyapa, tidak pernah tanya kabar, ya.
Sehingga waktu kami kos di Bandung kurang lebih 4 bulan, saya sering merasa tersendiri. Itu manusiawi, ya manusiawi. Jadi jangan merasa satu kesalahan besar gitu ya. Memang kita harus rasain. Saudara, saya yakin kita tahu Yesus sebagai tabib. Itu bila mana kita pernah sakit, saudara. Kalau saudara nggak pernah mengalami satu penyakit, saya yakin saudara tidak akan pernah tahu bahwa Yesus itu adalah dokter di atas segala dokter. Kalau saudara nggak pernah sakit, saudara nggak tahu dokter mana yang paling bagus. Jadi saudara terkasih, jangan berkecil hati kalau pada hari-hari ini saudara sakit. Jangan berkecil hati kalau kita punya masalah. Jangan berkecil hati kalau saudara sering merasa tersendiri. Kenapa? Pada waktu kita merasa seperti ini, dan di mulut pikiran kita ada firman, Yesus akan mendampingi kita. Saudara, apalagi pada waktu diradiasi saudara, ya, cepat-cepat biasa petugasnya masuk alam harus dipakai topeng saudara. Jadi di muka saya harus pakai topeng yang sudah dicetak saudara. Di awal kita masuk sudah diukur segala macam, dicetak, pakai topeng terus di badan kita untuk menahan radiasi saudara. Saudara tahu kita dimasukkan satu ruangan yang agak jauh karena tenaga nuklir saudara yang bisa menerangi 6 kelurahan kata dokternya. Cepat-cepat petugas lari jauh-jauh. Yang ada di situ cuma saya sendiri saudara. Nah itu sebenarnya menakutkan, mengerikan. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita yang antri untuk melakukan hal yang sama, untuk radiasi atau kemo, iblis itu selalu menyelipkan hal negatif yang memaksa pikiran kita untuk melihat bahwa nanti suatu ketika kamu akan seperti ini, kamu akan mengalami ini. Tapi seperti yang kita dengar dari firman Tuhan ini, bila mana kita dengan mulut kita, dengan pikiran kita ada firman, maka kita merasa Yesus yang luar biasa bersama dengan kita, mendampingi kita, dan mengolah pikiran kita yang sakit dalam tubuh bukan sedikit, hanya di pangkal hidung mendekati telinga, yang lain-lain kan sehat. Kenapa kamu mengeluh dengan yang sedikit ini? Tidak mensyukuri yang sehat ini di bagian tubuh. Itu yang membuat saya saudara semangat ya. Kenapa saudara? Karena yang diradiasi ini, kalau sudah yang ke-5 ke-10 itu sudah pakai kursi roda, udah pakai infus. Kalau di 10 sampai ke atas itu sudah pakai selang untuk bisa makan karena terbakar semua. Tapi puji Tuhan, karena Yesus yang luar biasa itu ada mendampingi kita dengan kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitan saudara yang paling ditakuti manusia itu kematian, tapi Yesus sudah mengalahkan itu. Kan terlalu kecil Tuhan untuk bisa memulihkan hal ini. Puji Tuhan saudara, dari 1 kali radiasi sampai 30 bolak-balik jalan kaki dari kos sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin, saya jalan kaki saudara, jalan kaki seperti biasa, yang memang badan agak menyusut saudara, 30 kilo langsung turun badan. Tapi saudara, yang saya pastikan bahwa Yesus yang luar biasa itu ada mendampingi, dan kalau toh kematian kita alami, maka kematian itu dalam firman Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Yesus. Sehingga saudara jangan takut mati, jangan takut. Orang-orang yang siap untuk mati, orang-orang inilah siap untuk hidup. Tapi orang-orang yang takut akan mati, orang-orang inilah yang akan kehilangan. Siapa yang mencintai nyawanya,
yang tidak siap dengan kehilangan nyawa, maka orang ini akan kehilangan segala. Nah, untuk itu saudara terkasih, yang kita harus lakukan di masa-masa sulit ini. Kadang-kadang kita merasa tersendiri, tidak ada orang yang mendampingi kita, yang memberikan semangat kepada kita. Ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Haleluya. Dan dia katakan dengan undangan setiap hari, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Sehingga saya terkasih, dari apa yang kami alami, kami buktikan bahwa sungguh Yesus bangkit dan kebangkitannya dinyatakan untuk mendampingi setiap anak-anak Tuhan yang di dalam mulut dan pikirannya ada. Pastikan ini saudara di mulut diri kita. Kenapa saudara? Karena aslinya sekarang ini dengan begitu banyak hal yang harus kita hadapi, maka seringkali kita sudah kehilangan ucapan syukur, kehilangan pujian dari mulut bibir kita. Yang ada apa? Keluhan. Yang ada apa? Persubutan. Yang ada apa? Kemarahan. Saya bawa renungan di RRI saudara tadi malam. Kenapa Musa kehilangan kesempatan untuk masuk di tanah Kanaan? Desakan dari orang Israel, kenapa begini, kenapa begini, aku harus begini. Saudara, bisa jadi kita di posisi yang sama. Kenapa seringkali kita menemukan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, membuat kadang-kala kita mengeluh. Musa juga begitu. Mereka kehilangan dan tidak punya persediaan air. Oke, pergi ada batu di sana. Saking geramnya Musa, padahal Tuhan punya kuasa melakukan supaya keluar air dari batu ini. Geramnya Musa dipukul batu. Itu kan ekspresi dari apa yang dia lakukan. Saya rasa saudara, tiap-tiap hari kita punya ekspresi meluapkan apa yang ada di hati kita, apa yang kita rasa. Saya yakin Roh Kudus dengan kehadiran Yesus yang sudah bangkit, dia tahu apa masalah kita, dia tahu persoalan kita. Dan sudah terkasih yang pada akhirnya kita tahu kisahnya, Musa tidak sampai ke tanah Kanaan. Untuk itu sudah terkasih, sekali lagi, mari percakapkanlah firman, pikirkanlah firman, karena saudara, asli seringkali yang di mulut kita bukan firman, ujaranlah, gosiplah, di otak kita hal-hal negatif, saudara. Saya seringkali saudara menyisipkan kata-kata bijak saudara di Instagram, di Facebook saudara. Ya, ada orang memanfaatkan media sosial ini dengan hal lain, tapi saya pengen memanfaatkan media sosial ini supaya orang membaca dan orang melihat, dan apa yang mereka lihat dapat menguatkan. Saya kurang tahu saudara yang punya media sosial apa yang saudara lakukan, tapi saudara boleh lihat kalau saya di media sosial saya itu selalu saya sisipkan hal-hal yang positif. Kenapa saudara? Kita berperang sekarang dengan hal-hal negatif, dan hal negatif itu tidak begitu sulit menguasai kehidupan kita, menguasai pikiran kita. Saya kurang tahu persis waktu saudara melihat saya apa di pikiran saudara. Tapi saudara, seringkali kita tiap melihat seseorang, tadi baru semangat, baru tertawa, lihat ada seseorang langsung murung, langsung. Kenapa? Sakit hati 10 tahun lalu, masih sekarang terikat juga. Ada saudara yang punya mengalami hal yang sama. Atau
nggak usah lihat orangnya, ingat namanya aja. Mau muntah, hanya ingat nama, pikiran saudara. Untuk itu saudara, mari saya yakin bila nama Yesus yang sudah bangkit, Alkitab berkata kita hendaknya menjalani hari-hari kita yang begitu sulit ini dengan apa? Dengan pikiran Yesus. Pikiran Yesuslah yang kita harus punya dan kita. Ya, untuk itu saudara kasih, yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat merasakan Yesus yang sudah bangkit bersama dengan kita, tidaklah lain selain daripada memperkatakan firman dan memikirkan firman. Nah, yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang ke-25, lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Memang ini sedikit kasar. Sadar bahwa kita bodoh, sadar bahwa kita lambat. Jadi kalau ada orang bilang dengan kita, bodoh, jangan tersebut. Saya yakin orang bodoh lah yang membuat kita dapat menata untuk lebih baik. Tapi bagi orang-orang yang merasa pintar, istri saya saudara setiap hari itu tidurnya itu jam 12 ke atas. Doakan saudara, karena ada perkumpulan istri saya itu menjadi profesor saudara. Menurutnya sudah cukup. Persyaratan hanya satu yang belum, yaitu tulisan karya tulis gitu ya. Jadi setiap hari saudara tidurnya malam, kasihan juga. Tapi karena dia sadar dia bodoh, dia lakukan. Saya yakin kalau dia sadar pintar, dia pasti abai. Tapi tiap hari belajar. Saya yakin bila mana kita merasa kita bodoh, apalagi kita bodoh akan hal firman, akan hal apa yang dikatakan oleh para nabi, saya yakin ini akan membuat kita menyelidik firman, merenungkan firman, membaca firman. Tapi realitanya seberapa banyak kita yang setiap hari baca firman, sadar bodoh, sadar lambat. Saudara, yang saya sampaikan dalam Alkitab nanti saudara boleh baca. Semua bergerak hari-hari. Ibadah bergerak, cinta bergerak, ya, keadilan bergerak cepat. Saya yakin orang-orang yang lambat dia akan tertinggal, ditinggalkan oleh kasih, ditinggalkan oleh cinta. Enggak heran banyak orang kehilangan cinta dan kasih, dan itu telah kita buktikan. Ya. Manusia sekarang makin sadis, saudara. Sadis. Dulu nggak terpikir oleh kita waktu kita masih kecil itu tahu rasanya mendengar masalah-masalah kayak gitu. Tapi sekarang saudara sudah diekspos. Kenapa? Karena sudah kehilangan cinta. Kenapa? Cinta itu sudah berjalan jauh sekali. Bahkan sebelum itu terlalu jauh, cepat berlari untuk mengejarnya. Amin saudara. Kejar. Ibadah banyak orang hari-hari hanya ritual. Padahal Alkitab katakan ibadah itu punya kuasa, ada janji dalam ibadah untuk hari ini, besok, dan untuk masa yang akan datang. Tapi kenapa banyak orang mengabaikan, tidak ada rasakan apa-apa dalam ibadah? Karena ibadah itu sudah begitu cepat berlari. Hanya orang-orang yang berusaha mengejarnya lah yang menemukan dan mendapatkan kuasa ibadah. Semua serba cepat hari-hari. Bila mana kita ketinggalan, tidak heran kita pun akan ketinggalan. Memang tidak mudah, saudara, ya, tidak mudah. Saya selalu katakan untuk di rumah lah, di satu kesaksian, kami tidak sempurna. Dan sudah boleh cross check dengan istri. Pernah tidak kami berantem? Pernah tidak kami berkelahi? Pernah tidak kami bentak-bentakan? Tidak ada, saudara. Sampai sekarang, sampai pernah istri saya bilang, gimana sih rasanya dimarahin suami? Dia ngomong begitu, saudara.
Saudara boleh cek yang anak dengan istri. Kenapa? Karena kami lakukan mengejar cinta dan kasih dari Tuhan untuk kami bersamanya. Karena cinta dan kasih dari Tuhan lah yang membuat kami dapat menerima kekurangan dari kami masing-masing. Cinta itu muncul harusnya pada waktu kita melihat kekurangan dari orang lain yang kita cintai. Kalau masing-masing tidak ada kekurangan, saya rasa kita bisa hubungan sama siapa aja, sama orang lain kita kenal bisa saja. Tapi tiap hari kita menemukan dan bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bisa jadi kita akan lihat kekurangan, kelebihan. Tapi iblis punya kesempatan untuk melihat kekurangan. Tapi kalau bila mana cinta Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dapat menerimanya. Karena kasih itu menutupi banyak kekurangan. Untuk itu kejar, saudara. Sebab kalau kita tidak mampu mengejarnya, kita akan ketinggalan di daerah, kita akan kehilangan cinta dan kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.